Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 Kota Surabaya. Berjumpa lagi dalam program tayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, pagi hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Rika Kartinasari yang sehari-hari mengajar di SDN Wonorejo 274 Kecamatan Rungkut, Surabaya. Nah, untuk membakar semangat kalian, mari kita semua menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan. Ayo kawan semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan ada gerak peristaltik. Didorong ke lambung ada dua macam enzim. Ada pepsin, ada renin. Dibantu asam klorid terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Terjadi pencernaan yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan lewat anus. Nah, itulah anak-anak lagu tentang sistem pencernaan ya, yang membahas tentang proses pencernaan pada manusia. Baik, anak-anak, langsung saja ya. Kita tahu bahwa sistem pencernaan manusia dapat berjalan atau bekerja jika dibantu oleh organ-organ pencernaan. Siapa yang masih ingat apa saja organ pencernaan pada manusia? Baik, di sini Ibu tunjukkan beberapa bagian organ pencernaan. Nah, pada gambar yang tampak di layar televisi ya, nomor 1 adalah organ pencernaan mulut. Nah, yang kedua adalah kerongkongan atau juga disebut esofagus. Berikutnya, makanan akan diteruskan ke lambung, ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Dan makanan akan diteruskan ke usus halus. Apa saja yang akan terjadi, nanti kita akan bahas satu persatu. Selesai dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar dan berakhir atau dikeluarkan lewat anus. Itulah serangkaian saluran pencernaan pada manusia. Untuk lebih paham, yuk kita kupas satu persatu organ pencernaan manusia. Nah, sebelumnya Ibu akan tunjukkan sebuah video yang bisa kalian simak supaya kalian terpancing ya dengan kerja organ-organ pencernaan. Silakan disimak. Teman-teman, mari kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk lewat mulut. Di dalam mulut makanan dikunyah oleh gigi. Terjadilah pencernaan secara mekanik. Selain itu, karena melibatkan air liur, maka juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, makanan selanjutnya akan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju ke lambung karena gerakan peristaltik pada dinding kerongkongan. Setelah masuk ke lambung, makanan di sini akan disimpan selama 2 hingga 4 jam. Nah, terjadilah pencernaan secara kimiawi karena di dalam lambung terjadi pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorid. Makanan yang sudah menjadi halus dan lebih kecil akan diteruskan ke usus halus. Usus halus disebut juga sebagai usus kecil. Disinilah sari-sari makanan atau nutrisi makanan diserap oleh tubuh, dibantu oleh pankreas
pankreas yang menghasilkan enzim dan juga hati yang menghasilkan empedu. Proses penyerapan sari-sari makanan semakin mudah. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang sudah diserap nutrisinya akan diteruskan ke usus besar. Di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan atau ampas akan diatur kadar airnya, diserap air dan mineralnya sampai habis, sehingga hanya ampas yang tersisa. Ampas-ampas itu selanjutnya dibuang melalui anus. Nah, anak-anak, setelah menyimak tayangan dalam video tadi, kalian tahu kan bahwa organ pencernaan pada manusia diawali dari mulut. Nah, kita tahu di dalam mulut ada apa saja. Nah, di dalam mulut ada gigi, ya, serangkaian gigi yang berguna untuk mengunyah makanan, yaitu mengubah bentuk makanan yang padat yang kita makan besar, kemudian dikunyah oleh gigi menjadi lebih kecil. Selanjutnya di dalam mulut juga ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu meletakkan makanan. Ya, selain itu setelah makanan dikunyah, lidah tadi akan membantu menelan makanan menuju ke kerongkongan. Nah, yang tak kalah penting di dalam mulut kita juga terdapat kelenjar ludah atau yang biasa kalian sebut air liur. Nah, dalam kelenjar ludah ini terkandung enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Anak-anak, di dalam mulut maka terjadi pencernaan dua macam, ya. Pencernaan mekanik karena dibantu oleh gigi, dan terjadi pencernaan kimiawi karena melibatkan enzim pada kelenjar ludah. Paham ya anak-anak ya? Nah, organ selanjutnya akan Ibu lanjutkan setelah tayangan yang lewat sebentar lagi. Jangan kemana-mana, anak-anak tetap setia di depan televisi kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, setelah kita tadi membahas tentang organ pencernaan yang pertama mulut, yuk kita lanjutkan organ berikutnya dalam sistem pencernaan manusia. Ya, dia adalah organ yang kedua adalah kerongkongan, disebut juga esofagus. Nah, kerongkongan ini terletak di dalam leher ya, bentuknya seperti pipa memanjang, dan di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan yang mana berfungsi untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk didorong masuk ke lambung. Nah, anak-anak, di dalam esofagus atau kerongkongan ini terdapat katup epiglotis. Nah, katup ini bisa menutup pada saat kita menelan makanan. Makanya pada saat makan kita tidak boleh berbicara ya. Jika kita berbicara, katup itu akan terbuka dan makanan akan masuk ke tenggorokan, saluran pernapasan. Akhirnya terjadilah apa? Ya, betul, terjadi tersedak. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi organ pencernaan berikutnya. Setelah dari esofagus, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Ya, ada yang tahu lambung? Lambung berbentuk seperti kantong. Dia mengembung, ya, menggelembung. Dia punya kapasitas menyimpan makanan selama 2 hingga 4 jam. Lalu apa saja yang terjadi di dalam lambung? Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gerakan dinding lambung. Ya, pada lambung ada otot-otot dinding lambung yang membantu mencerna makanan, menghaluskan makanan lebih halus lagi. Kemudian di lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi karena di lambung ada 2 macam enzim ya, seperti lagu di awal tadi, ada enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian selain 2 enzim tadi pada lambung, di dalam lambung juga ada senyawa anak-anak, yaitu senyawa asam klorid atau asam klorida yang membantu mengasamkan makanan yang masuk.
Nah, supaya lebih paham, yuk kita simak enzim dalam lambung. Yang pertama, enzim pepsin, dia berfungsi mengubah protein menjadi pepton, ya, menjadi bentuk lebih kecil lagi dari protein. Selanjutnya, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu. Dan berikutnya, senyawa asam klorid, dia merupakan senyawa yang membantu dalam menetralkan makanan, khususnya yaitu membunuh kuman-kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan. Kalau kalian simak di layar TV, kenapa ya Bu Guru kasih warna merah? PRIH. Nah, ini bisa untuk menghafalkan kalian. Kalau disingkat coba dibaca perih. Nah, ini adalah cara kita membantu enzim apa sih yang ada di dalam lambung, yaitu perih, pepsin, renin, dan asam klorida. Baik anak-anak, selanjutnya makanan yang sudah dicerna dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di sini usus halus terdiri dari 3 macam. Ada duodenum atau apa? Usus apa? 12 jari ya, jejunum dan ileum. Nah, di sini kita tahu bahwa usus halus yang ada dalam rongga perut manusia panjang sekali, mencapai 6 hingga 8 meter. Lalu bagaimana Bu strukturnya? Nah, bentuk usus halus sendiri dia memanjang ya, sepanjang 6 hingga 8 meter. Kemudian strukturnya lebih halus dibandingkan usus besar. Nah, di dalam di dalam usus halus anak-anak juga terdapat enzim, yaitu enzim tripsin, amilase, dan lipase. Terjadi pencernaan kimiawi. Enzim ini terjadi pencernaan kimiawinya di dalam usus halus, namun 3 enzim ini dihasilkan oleh apa? Ada yang tahu? Organ pencernaan pankreas ya. Organ pencernaan pankreas menghasilkan enzim, kemudian enzim itu dibawa ke usus halus, terjadilah pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada empedu. Empedu, mungkin kalian sering ya mendengar istilah empedu. Empedu merupakan organ hati menghasilkan empedu ya. Nah, empedu ini berfungsi dalam mengemulsikan lemak yang masuk bersama makanan atau lemak dalam makanan ya nak ya, seperti itu. Lanjut. Nah, enzim-enzim dalam usus halus tadi ya yang dihasilkan oleh pankreas, jika disingkat Ibu bisa menggunakan istilah tali. Nah, apa itu tali? Tripsin, amilase, dan lipase. Keren bukan untuk menghafal enzim-enzim dalam pencernaan manusia? Iya, anak-anak, yuk kita ketahui bersama-sama. Enzim tripsin, fungsinya untuk apa? Baik, tadi di lambung kan protein sudah diubah menjadi pepton. Pada saat dia sampai di usus halus, pepton tadi diubah menjadi asam amino, ya. Kemudian ada enzim amilase yang hampir sama dengan yang dihasilkan kelenjar ludah tadi ya nak ya. Dia mengubah karbohidrat menjadi glukosa ya atau zat gula. Selanjutnya enzim lipase. Enzim lipase berperan dalam mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jika sudah diubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana seperti ini, maka enzim-enzim ini sangat membantu proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, kenapa harus dicerna sehalus mungkin, sedetail mungkin, supaya makanan yang kita makan bisa berguna, bisa diubah menjadi bentuk energi, sehingga kita bisa beraktivitas. Begitu ya anak-anak. Masih ada beberapa organ pencernaan yang lainnya. Nanti Ibu lanjutkan di segmen yang terakhir. Jangan khawatir,
Ibu masih di sini setia menemani kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak hebat Kota Surabaya. Masih bersama Bu Rika di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, yuk kita lanjutkan setelah kita membahas organ pencernaan yang pertama, mulut, esofagus, lambung, usus halus, ada apa lagi? Ya benar, ada usus besar. Nah anak-anak silakan disimak ya. Pada gambar yang tampak di TV kalian, gambar usus besar. Nah ini adalah gambar usus besar manusia. Lalu apa yang terjadi pada proses pencernaan di sini? Ya kita tahu bahwa makanan yang sudah diserap sari-sarinya tadi atau nutrisinya oleh usus halus, kemudian sisa ampasnya dibawa ke usus besar. Di usus besar masih terjadi penyerapan air, ya, pengaturan kadar air. Semua air, mineral yang masih terkandung dalam makanan tadi yang belum sempurna penyerapannya diserap lagi sampai benar-benar kering. Selanjutnya, sisa makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli untuk terjadi pembusukan. Ya, jadi ampas-ampas sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli ya. Kemudian menjadi sedikit ya, menjadi sedikit karena sudah busuk. Kemudian diteruskan menuju ke anus ya. Di anus terjadi pengeluaran sisa-sisa makanan atau ampas makanan yang bisa disebut dengan feses. Anak-anak ingat, jika kalian sudah selesai membuang sisa-sisa makanan, tetap perhatikan protokol kesehatan, ya, ketentuan membersihkan badan, ya, cuci tangan pakai sabun. Anak-anak, serangkaian organ pencernaan tadi sudah Ibu bahas ya. Terus ada lagi ya, 2 lagi yang perlu kalian ingat. Tadi ada hati dan ada pankreas. Hati dan pankreas merupakan organ pencernaan manusia ya. Kalau saluran pencernaan hanya 6. Mulut, kerongkongan, apalagi lambung, usus halus, usus besar dan anus. Baik anak-anak, terkait dengan sistem pencernaan manusia, maka berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Baik, kali ini Ibu juga akan membahas tentang iklan ya. Iklan masyarakat. Kalian tahu bahwa iklan masyarakat berisi imbauan atau ajakan ya, bersifat persuasif untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, dalam materi pencernaan makanan, Ibu berikan contoh iklan masyarakat yang pertama. Ada di buku tema kalian halaman 12. Bisa disimak. Di situ ada gambar seorang anak laki-laki menunjukkan gelasnya berisi air putih. Kemudian dalam iklan tertulis pentingnya air untuk kita. Nah, itu adalah kata kunci iklan, ya. Kata kunci iklan, pentingnya air untuk kita. Kemudian ditambahkan kalimat pendukung, tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Berarti dalam iklan ini mengajak kita untuk selalu minum air putih minimal 2 hingga 2,5 liter. Dengan ciri air yang sehat, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Baik, untuk contoh iklan yang pertama, anak-anak paham ya? Iya, lanjut ke contoh iklan yang kedua. Contoh iklan yang kedua, di sini ada beberapa gambar, tidak hanya satu. Boleh ya. Kemudian kita lihat kalimat dalam iklan. Kita tahu bahwa ciri-ciri iklan bahasanya singkat, jelas, dan persuasif, mengajak kita, meyakinkan pembacanya. Tertulis seperti ini, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, di sini ada gambar yang mendukung, mulai dari rajin berolahraga,
memeriksakan diri ke dokter jika sakit, mandi secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore, gunakan sabun, ya. Kemudian membersihkan rumah dengan cara menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Kemudian membersihkan atau menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Dan yang paling bawah sebelah kiri yaitu makan makanan yang bergizi, ya. Kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan makanan gizi seimbang. Ya, bagaimana anak-anak masih ingat makanan gizi seimbang? Ya, makanan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh bisa mengalami apa? Pertumbuhan yang baik. Ya, apa saja? Karbohidrat, bagus. Protein, kemudian lemak. Ingat ya, lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada juga mineral, yodium, ya, dan lain-lain. Vitamin yang bisa diperoleh dari macam-macam buah-buahan. Nah, anak-anak, lanjut lagi. Kemudian di tulisan terakhir pada iklan yang kedua ada himbauan, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ada yang tahu anak-anak inti dari iklan yang kedua ini? Ya, betul. Mengajak kita semua untuk berperilaku hidup sehat, ya, dengan 6 kegiatan seperti ini supaya tercipta rumah tangga yang sehat atau keluarga yang sehat. Gitu ya anak-anak ya. Baik, setelah memahami tentang organ pencernaan dan iklan, yuk kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, sistem pencernaan membantu mencerna makanan sehingga bisa menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya, organ pencernaan yaitu terdiri dari 6 saluran pencernaan: mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan anus, serta dibantu oleh hati dan pankreas. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu iklan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi dan memberikan ajakan kepada pembaca untuk melakukan hal-hal yang positif. Anak-anak, sebelum Ibu pamit, Ibu beri kalian oleh-oleh ya. Nah, yaitu membuat 1 iklan masyarakat yang berisi ajakan gaya hidup sehat terkait dengan sistem pencernaan. Nah, iklan ini bisa kalian desain di HP atau laptop, ataupun kalian gambar di buku. Selanjutnya hasilnya bisa dikirimkan ke guru masing-masing. Anak-anak, tidak terasa 30 menit kita sudah belajar bersama. Ibu yakin kalian tetap semangat di rumah ya. Terus semangat, jangan kendor, tetap protokol kesehatan ya. Ibu undur diri dulu. Selamat belajar, tetap semangat anak-anak Kota Surabaya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu setia saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku.